ikut talk show yuk. Talk show? Menarik nggak? Nggak mungkin nggak menarik, pasti menarik kan nih. Judulnya Mujizat Besar versus Mujizat Terbesar. Keren kan? Ini yang kau bikin story yang tadi ya? Iya lah, tadi kau tengok juga bagus-bagus. Ikut yuk. Oh iya sih. Aku bingung juga, apa itu mujizat besar kok diversuskan dengan mujizat terbesar? Itulah dia, supaya kau lebih tahu dan lebih jelas sama kamu bedanya apa. Ayo kita ikut talk show. Tapi jauh nggak? Enggak, ayo dekat. Siapa ya? Halo Vero. Halo Kak Mas. Selamat datang di acara kita. Silakan masuk. Kasih Kak. Halo Jose, silakan masuk. Ya, silakan duduk ya. Wah, kita duduk dulu, boleh? Sambil kita boleh minum dulu. Silakan minum dulu, Jos. Vero juga. Makasih ya Kak. Yuk. Wah, jadi kok bisa ceritanya Jose bisa ikut? Ada apa ini? Jadi tadi kami itu jumpa Kak. Terus aku ngajak dia, teringat sama dia kan. Terus aku ngajak dia, Jos ikut talk show yuk hari ini. Aku aja. Terus dia juga bingung. Apa sih bedanya sama mujizat besar sama mujizat terbesar? Oh, dia bingung dengan tema malam ini Iya, ya, Kak. Jos. Iya Kak. Terus juga teman-temanku pas aku share story-nya itu, share file-nya, teman-temanku bingung juga. Apa sih bedanya mujizat besar sama mujizat terbesar? Kayak sama-sama aja gitu. Jadi kenapa teman-temannya gak dibawa ke sini aja Ya semua? kan udah muat kan. Oh iya, tahu. Tapi teman-temannya ada di rumah ini sekarang. Pastilah. Teman-teman Jose juga ada di rumah nonton ini. Mungkin ada Kak. Oh, mungkin ada. Ya, teman-teman saya juga mungkin ada, teman-teman kita ya. Iya. Kalau gitu, gimana kalau kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah yang sudah pada ready untuk menyaksikan talk show malam hari ini. Yuk kita sapa ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ya, senang sekali ya teman-teman. Kita boleh bertemu kembali di acara kita talk show Hashtag di rumah aja. Ya, ya langsung saja ya kita mulai. Jose sudah nggak sabar lagi ya Jos. Iya betul Kak. Nggak sabar Kak. Oke, langsung saja teman-teman kita akan mulai acara talk show kita ini dengan nyanyian dan doa. Lagu kita hari ini sangat spesial, menyatakan mujizat terbesarnya Tuhan. Ya, langsung saja kita nyanyi Kasih yang Terindah. Tahu lagunya ya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng sama teman-teman yang ada di rumah juga. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
acara talk show dengan tujuan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk kembali diajari, kami rindu untuk kembali dipuaskan oleh kebenaran firman, dijawab lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, tolong kami, hadirlah Tuhan, supaya setiap kami ya Bapa yang menonton pada malam hari ini mendapat berkat yang khusus yang daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang ada di rumah, tema kita malam hari ini sungguh sangat menarik, dan kita juga sudah ditemani oleh tamu-tamu spesial kita, yaitu Vero Silingoringo dan juga Jose Aritona. Selamat malam semuanya, Jose. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Cerita tadi jalan ke sini lancar? Lancar. Cukup lancar. Ya, syukur ya. Ya. Jadi malam hari ini Jose datang ke sini oleh karena rasa penasaran. Iya betul Kak. Kenapa sih Jose bisa merasa penasaran dengan tema ini? Ya, soalnya di dalam hidupku yang ku tahu mukjizat yang ku alami selama hidupku itu ya itu yang paling besar dari Tuhan. Mulai dari aku bisa hidup, mulai aku bisa bernapas, bisa punya bapak mama lengkap, bahkan bapak mama ini baik gitu. Baik gitu. Iya Kak. Pada itu juga pernah juga suatu ketika aku pernah sakit. Sakitku ini lebih dari biasanya. Kalau dulu kan aku sakit ya demam biasa lah kan. Tapi ini sakitku pingsan gitu. Jadi itulah untuk pertama kalinya aku sakit, tapi sampai pingsan. Sakit apa sih kalau boleh tahu? Kemarin dibilang dokternya asam lambung. Jadi kemarin pas itu bisa sembuh, itu pikir mujizat yang paling besar lah begitu yang dikasih Tuhan. Semua yang dikasih Tuhan yang baik-baik, aku bilang itu mujizat paling besar. Udah paling besar ya. Iya. Bapak yang baik, orang tua yang baik itu paling besar bagi Jose ya. Ya. Kenapa Jose? Karena ya bagiku gak lagi yang dibandingkan. Ya itulah yang kurasakan dalam hidupku. Itulah mujizat yang paling besar. Wah. Kalau Vero sendiri gimana sih? Kalau aku beda sendiri Kak, agak lain. Kalau dulu beda apanya nih? hidupku itu kayak datar, flat, jadi kayak nggak punya mujizat sebesar apapun gitu. Saya nggak punya mujizat yang kuanggap wah, karena aku merasa ya kalau bisa lulus PTN itu kan maksud aku. Kalau aku masih bisa sehat-sehat aja, ya itu memang kayaknya semua orang sehat-sehat aja. Biasa Kalau aja. misalnya punya orang tua ya semua orang punya orang tua, jadi aku merasa kayak ya flat-flat aja gitu. Tapi dulu juga kan belajar sekolah minggu, belajar di gereja juga kan. Mujizat itu ya kayak misalnya nih aku taunya mujizat itu ya Tuhan Yesus menyembuhkan Gitu ya, paling kayak gitu ya. menyembuhkan orang lumpuh, terus menyembuhkan yang kerasukan setan, membantu orang mati, paling gitu aja. Nggak mengalami mujizat yang menurut wow dulu. Oh, jadi berarti Vero nggak alami sendiri. Tadi kalau Jose alami ya. Iya Kak. Selain sakit penyakit ada lagi nggak sih? Kalau yang aku alami ya mulai dari aku kecil bisa TK, bisa sekolah dari TK, SD, SMP, SMA bahkan masuk PTN dari undangan SNMPTN yang bagiku tanpa ujian tulis, tanpa capek-capek belajar hanya mengandalkan nilai raport bisa masuk ke PTN itu ya bagiku mujizat besar, mujizat yang bisa kurasakan yang paling besar di situ. Itu termasuk yang terbesar ya. Kalau yang dengar, yang Vero dengar sendiri, mana tahu kan? Ya oke lah, aku nggak alami tapi pernah lihat, atau pernah dengar, atau pernah entah nonton gitu gimana? Ada nggak sih yang bagimu itu udah cukup mujizat yang terbesar dulunya gitu? Ada sih Kak dulu. Jadi dulu itu aku dengar cerita-cerita dari orang rumah. Jadi dulu tuh kakak kami itu, aku punya kakak nih. Kakakku ini kupingnya tuh hampir lepas gitu. Jadi pernah terjepit gitu di pagar, jadi hampir lepas kupingnya. Jadi Pak Tua kami ini kayak bukan gitu. Itu sih yang aku paling dekat sama kakak kan. Jadi oh ini berarti mujizat ya. Oh ini yang namanya mujizat itu Karena ya? kan nggak semua orang bisa melengketkan kuping kan. Bukan Markus yang di Alkitab itu kan, Tuhan Yesus. Ini saudara sendiri gitu. Oh, bukan salah lagi kan? Nggak salah lagi. Kalau Jose? Kalau aku yang dengar-dengar dari TV-TV dari media sosial ada sih satu artis yang penyakitnya sama kayak aku, asam lambung gitu. Jadi dia itu asam
asam lambung, dia karena udah asam lambungnya udah buruk tadi, lambungnya itu sampai bocor. Jadi mau dilakukan operasi tapi dokternya juga takut. Jadi saat itu dia meninggal, dinyatakan secara medis meninggal dunia. Dia dimasukkan ke kamar mayat sama dokternya. Dan 12 jam kemudian dia bisa hidup lagi gitu. Kayak gitu ya. Kayak kan itu kan udah kayak mujizat dari Tuhan tadi kan, bisa hidup lagi dia gitu. Kayak gitu ya. Jadi berarti kita masing-masing punya versi berbeda dari mujizat. Kalau aku sendiri sih ya sama, hampir mirip dengan Jose ya. Kalau bagiku ya memiliki panjang umur orang tua, bahkan memiliki keturunan dari yang gak pernah, yang gak diharapkan lagi punya keturunan 8 tahun, udah menunggu gitu keluarga. Tapi akhirnya at the end Tuhan kasih keturunan pada mereka. Itu bagiku, wah ini bagiku udah paling besar dulunya semuanya itu gitu, berkat-berkat itu. Ya, tapi itulah ya, beda-beda versi kita. Kalau masalah apa-apa yang sangat baik seperti Jose itu mujizat, bagiku itu biasa kali. Biasa banget lah kalau punya orang itu gak terasa seperti mujizat. Kayak itu berkat biasa aja lah, gak wow kali ya. By the way, kalau gitu versi-versi kita kan berbeda nih. Lalu gimana tadi pertanyaan Jose tadi? Kenapa ini bisa menjadi yang terbesar? Berarti mungkin ada versi yang terbesar ya. Kenapa justru ini dibandingkan lagi? Bukankah yang kita alami ini sudah besar? Gitu ya Jose tadi. Aku bingung kenapa bisa, kan sama-sama dari Tuhan ini kan. Ada mujizat besar, ada mujizat terbesar. Apa sih bedanya? Kan sama-sama dari Tuhan. Semua baik yang dibuat Tuhan. Itu sih yang aku bingung kan. Oke, kalau gitu kalau Jose sudah bingung, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga mungkin ada yang sudah pada bingung. Pada malam hari ini langsung saja gimana kalau kita undang narasumber kita yang akan menjelaskan, memberikan pencerahan, menjelaskan dari kita supaya lebih jelas. Gimana Jos? Setuju Pak? Ya bagus tuh Kak, kan si Jose dari tadi udah kepo kan. Apa sih bedanya? Kepo ya. Oke, langsung saja kita sambut dinamiknya narasumber kita, Bapak Daniel Barus. Kami persilakan memasuki ruangan kita. Selamat malam Pak. Selamat datang di acara kita. Silakan duduk Pak. Iya. Jadi tadi Pak kami sudah berbicara, membahas, sharing bagaimana sih mujizat terbesar dalam diri Jose, Vero juga saya sendiri. Jadi kami bertanya, Jose sendiri yang paling penasaran ya Jos. Iya Kak. Gimana pertanyaan Jos? Coba langsung saja Jose yang bertanya. Gini Pak. Iya. Kan yang aku bingungkan, mujizat itu kan dari Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan. Apa yang baik-baik yang kuanggap dari Tuhan ya pasti mujizat Tuhan. Ya. Jadi dalam tema ini ku tengok tadi yang diajak Vero, mujizat besar dibandingkan dengan mujizat terbesar. Apa sih bedanya mujizat besar sama terbesar? Ya kalau bagiku yang dari Tuhan apa yang baik, yaitu mujizat besar lah, paling besar. Iya, memang benar. Bagi sendiri, Jose melihat itu sesuatu yang wah, yaitu mujizat. Dan mujizat itu ada orang yang mengalami beberapa kali wah, akhirnya kecewa juga. Ada ya Pak? Ada. Wah. Ya. Ketika Pangeran Charles dengan Putri Lady-nya, dunia mengagumi, wow, mereka. Tapi rumah tangga mereka berhenti, bahkan sampai kematian bagi Putri Lady-nya. Ya, jadi miracle itu sesuatu yang wow, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi itu bisa diterima oleh karena kasihnya, oleh karena anugerahnya. Namun ada dua versi, satu besar dan terbesar. Ya. Dalam perjanjian lama, Allah juga banyak membuat mujizat melalui nabi-nabinya. Mungkin kita bisa lihat bagaimana Nabi Nuh membuat sebuah bahtera di puncak gunung dan semua binatang
bisa hadir di dalam bahtera itu. Dan itu sesuatu yang hal spektakuler. Dan kita tahu juga Nabi yang paling banyak buat mujizat siapa? Musa. Iya Pak. Nah, Musa. Musa dipakai Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk menuntun bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan buat banyak sekali mereka. Ya, Musa melihat tongkatnya jadi ular. Ya, dia bisa melihat tangannya menjadi kusta putih dan sembuh kembali. Dan dia bisa melihat api ya di semak, dan dia bisa di puncak gunung Nebo 40 hari 40 malam gak makan. Belum lagi menghadapi Raja Firaun dengan 10 tulang. Ya, air jadi garam, kakak, lalat ikan, ya. Bahkan sampai anak sulung yang mati. Terakhir sekali dalam perjalanan meninggalkan Mesir, laut Teberau bisa terbelah dan bangsa Israel berjalan di atas laut sebenarnya, tapi daratan. Dan bagaimana Musa memukul batu keluar air, sangat banyak sekali mujizat. Tetapi bangsa Israel tidak mengenal pemilik mujizat itu. Ya, setelah Musa, kita tahu juga Nabi Elia, ya. Nabi Elia juga pernah meminta hujan tidak turun, hujan turun, meminta api turun. Ya, terjadi kelaparan sehingga janda Sarfat tidak mendapatkan apa-apa, bahkan hampir mati, tapi kehadirannya bisa memberi janda Sarfat hidup dalam berkelimpahan dari budi-budinya keluarganya. Itu mujizat semua. Kalau dibandingkan dengan yang kami rasakan, itu justru lebih wow ya, Jos. Kita tadi masih. Nah, di dalam hal ini tidak membuat manusia mengerti seutuhnya rahasia Allah, rahasia kekekalan itu, karena dia hanya melihat mujizat yang besar. Mungkin Anda bertanya, apa mujizat yang terbesar? Iya Pak, benar sekali Pak. Itulah. Ya, mujizat yang terbesar itu saya pun dulu nggak tahu. Dulu saya pun bingung begitu. Apa mujizat yang terbesar? Setelah saya alami, baru saya mengerti. Apa itu ya? Kayak penasaran ya? Ya, mujizat yang terbesar itu, pemilik mujizat itu hadir di dalam hidup saya. Itulah mujizat yang terbesar. Pemilik mujizat itu hadir dalam hidup kita. Iya. Itulah mujizat yang terbesar. Sehingga mujizat-mujizat yang ditunjukkan dunia ini, orang bilang wow, saya enggak. Orang bilang itu segala-galanya, saya bilang tidak. Kenapa sih Pak? Karena pemilik mujizat itu sudah hadir dalam diri saya, yang membawa saya hari lepas hari untuk melihat kebaikannya. Iya. Pilih mana, pemiliknya atau pemberiannya? Kalau untuk saat ini yang konggap tadi mujizat tadi yang paling besar, ya saat ini aku memilih mujizat. Ya, jelas. Saulus berabad-abad, bertahun-tahun dia mau tahu kebenaran Allah.
Dia sudah selidiki kitab-kitab Taurat dan dia sudah lihat mujizat-mujizat para nabi. Tapi dia tidak temukan. Karena dia menganggap dirinya benar, berhikmat. Dia tidak temukan mujizat yang terbesar. Bertahun-tahun. Bahkan saking dia mau mengerti mujizat yang terbesar tadi, dia bersedia untuk berkonfrontasi, bersedia mengorbankan segala-galanya, bahkan membunuh orang-orang yang sudah menerima mujizat yang terbesar. Disitulah Tuhan tangkap dia. Ketika Tuhan tangkap dia, Tuhan jumpai dia, Tuhan nyatakan isi hati Tuhan, Tuhan nyatakan diri Tuhan kepadanya, Tuhan nyatakan kasih Tuhan kepadanya. Dan ketika Tuhan yang pemilik mujizat ini diterima oleh Saulus secara pribadi, di situ miracle, super miracle. Jadi kehadiran pemilik membuat mujizat itulah mujizat terbesar gitu ya Pak. Ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi, kita pengen tahu ya Kak Jos ya Feb. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika, kenapa rupanya kalau pemilik itu hadir, apa sebenarnya yang terjadi rupanya? Ya, kalau pemilik itu sudah hadir di dalam diri kita, dia hidup, dan kehidupan kita yang terus menerus, kita sendiri menikmati hadirnya dia. Kalau mujizat seperti adik ini tadi, dia dapat PTN, perguruan tinggi negeri. Mungkin hari ini dia anggap itu mujizat. Begitu nanti dia sudah tamat, selesai. Tapi ketika pemiliknya hadir di dalam diri kita, tidak pernah selesai-selesai. Kita mengaguminya. Kita sangat-sangat merasa wah, begitu kan. Dan day by day, hari lepas hari, kita menikmati kasihnya. Ketika ada gelombang, kita seperti naik selancar. Orang lain bersungguh-sungguh, orang lain berkeluh kesah. Nah, ini bedanya mujizat besar dan mujizat terbesar. Mujizat terbesar itulah Kristus, pemilik mujizat, pembuat mujizat. Dan tidak ada seorang nabi pun yang bisa membuat mujizat seperti yang dilakukan Kristus. Kristus bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mati bisa hidup. Luar biasa. Nabi-nabi yang lain gak ada. Dialah pemilik mujizat. Dan dia yang berkata, Akulah dia, akulah anak domba Allah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah pintu, akulah terang, akulah jalan, akulah kebangkitan. Tidak ada selain dia pemilik mujizat yang menyatakan akulah, supaya kita bisa menerima dia dan kita memiliki mujizat yang terbesar. Katakan adik ini mendapatkan sejumlah impian, belum tentu arahnya terarah, belum tentu. Banyak orang dapat berkat, terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan. Mungkin bagi dia naik pangkat suatu miracle. Justru ketika naik pangkat, dosa berlimpah. Ya, jadi ini bisa kita mengerti. Kalau saya secara pribadi pada usia 24 tahun itu saya mantap menikmati mujizat terbesar itu. Dan dari situ saya kagum dan sangat mengagumi. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang gak mungkin saya dapatkan, orang lain bilang itu mujizat. Tapi bagi saya itu bukan. Itu jalan-jalannya Tuhan. Karena saya sudah mendapatkan mujizat yang terbesar.
Kalau tadi saya belum dapatkan mujizat yang terbesar, ya mungkin saya sependapat dengan orang lain. Jadi pantas tadi Joseph berkata bahwa bagi dia punya bapak yang begitu baik, sangat baik, itu suatu mujizat. Ya, bagi dia itu miracle. Mujizat Kenapa? terbesar. Iya. Karena dulu melihat yang kehadiran Kristus tadi ya Pak. Kalau nanti dia memiliki mujizat yang terbesar, maka yang dia miliki selama ini udah kecil. Contohnya, kalau papanya meninggal, bagaimana? Ayo Jos, gimana? Pasti kalau dia belum mendapatkan mujizat yang terbesar, dia shock banget. Pasti tertekan banget. Tapi ketika dia sudah dapat mujizat yang terbesar, dia punya bapak yang kekal. Wah, Dia sanggup menghiburkan mamanya, menghiburkan keluarganya. Tapi ketika dia belum mendapatkan mujizat yang terbesar, papanya dipanggil Tuhan. Wah, pasti dia memberontak kepada Tuhan dan berkata Tuhan tidak adil. Nah, ini ya, biarlah nanti dia merenung. Nah, apakah puas dengan mujizat yang besar atau tertarik kepada mujizat yang terbesar? Ya gitu ya, Jos. Iya, Pak. Iya. Ada kira-kira mau kamu tanya atau pendapatmu? Kalau sekarang ini yang ku dapat bahwa yang kuanggap tadi rupanya mujizat-mujizat yang paling besar dalam hidupku ternyata bukan. Nah, rupanya yang selama ini ku bilang itu dari Tuhan adalah terbesar, rupanya Tuhan ngasih dirinya sendiri, itulah yang paling besar. Nah, baru itu yang masalah bapak tadi, bapak yang baik tadi yang meninggal itu memang pasti sih Pak. Gak terbayang sih gimana kalau Terbayang lagi ya. Iya. Itu balik baik. Iya. Pokoknya paling menyedihkan lah Pasti. Pak. Ya karena dia baik, ya, tidak ada yang menandingi. Iya. Tapi ketika dia sudah dapat mujizat yang terbesar, udah ada tandingnya belum? Pasti Sudah sudah ada. ada. Ya. Karena kasih papa, kasih ayah sepanjang Jalan. ya, katakan sepanjang galas, sepanjang jalan. Tapi kasih Allah, ya, sepanjang kehidupan, baik di bumi sampai kekekalan. Kita dapat merasakannya. Iya, mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pemberian Allah. Allah memberikan anaknya. Allah memberikan sang pembuat mujizat. Allah memberikan pemberian yang tidak ada tangannya, yang tidak ada duanya. Kalau orang tidak mendapatkan ini, ya semua dianggap mujizat besar. Ada satu dulu tokoh, ya, ketika dia mengalami hambatan di dalam hidupnya, dia mencari dan mencari, dia tidak temukan. Akhirnya dia pergi ke dukun. Dan dia dapatkan apa yang dia cari. Dan dia katakan itu miracle. Bagi saya sah-sah saja. Sekalipun ya, anak yang ditunggunya tadi, anak yang diidam-idamkannya tadi hadir, wah dia sangat luar biasa senang. Tapi berapa saat kemudian anak itu mati. Wah, sedih sekali seorang ayah, sedih sekali seorang ibu. Saya ingat namanya Nathanael tadi. Saya ingat itu sebaya dengan saya. Papanya merindukan anak laki-laki. Papanya tidak menemukan bagaimana cara. Akhirnya pergi ke dia. Lahir, namanya Nathanael, luar biasa. Tapi tak lama kemudian Nathanael meninggal. Ini miracle yang bagaimana? Miracle yang sementara.
Ya, miracle yang semu, miracle yang mengancam batinia dan jiwa kita. Sangat luar biasa. Dalam Yohanes 3:16 ini, Allah pencipta langit dan bumi mengaruniakan anaknya sendiri. Dialah sang pembuat mujizat. Ketika kita terima sang pembuat mujizat hadir dalam diri kita, maka kita tidak lagi merasa kagum, kaget melihat hal-hal yang di luar negeri sana. Makanya di dalam kitab Injil Matius nanti ada di akhir zaman, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, Yesus ada di sana. Kita nggak akan kaget lagi. Itu yang dibilang Tuhan Yesus. Inilah saatnya kita terima sang pemberi mujizat itu tadi. Dia sendiri mau hadir di dalam diri kita. Itulah anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Dan itu yang membuat saya kagum. Ketika saya terima, dosa saya diampuni. Ketika saya terima, saya melihat jalan-jalan hidup saya pasti arahnya kepada kekekalan, kepada surga. Dan ketika saya mau berbuat dosa, saya malu. Karena dia ada. Apa kau pulang? Coba. Aku sudah hadir. Kehadirannya itu yang memuaskan jiwa. Kehadiran itu yang mencukupkan segala-galanya. Itu di mana mujizatnya atau pemberi mujizatnya? Memang benar kali ya Pak. Kalau sendiri sudah merasakan bagaimana ya mujizat terbesar itu memang ketika Allah itu sendiri hadir dan seperti yang Pak bilang tadi memuaskan jiwa. Jadi dulu ya satu hal yang sangat mengerikan itu dalam diriku, bisa aku bagi sedikit bagi kita, itu adalah kekosongan yang begitu ngeri. Jadi aku berpikir kalau Josie tadi bilang sakit apa? Lambung tadi, asam lambung itu sudah sakit ya Jos. Bagi Josie sudah sangat sakit. Tapi bagiku kurasakan, bahkan aku berani bilang lebih sakit kekosongan, kehampaan itu dari cancer. Karena kalau itu sudah datang, udah menghantui, rasanya gak ada guna hidup, mati aja lah. Ini gak bahagia, gak puas-puas gitu loh. Udah dapat semua gitu, udah ada kebutuhan makan cukup, minum cukup, pakai tercukupi, orang tua pun ada, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang kurang aja. Rasa sepi, tapi rame, sepi sendiri. Nah, ketika itu tepatnya aku mengalami itulah ya, begitu besarnya memang dampak ketika Allah hadir dalam diriku, dalam diri mau masuk, mau datang untukku. Padahal tadi aku yang sangat kosong, kesakitan dalam kekosongan, tapi akhirnya Allah mau hadir, mau datang. Disitulah aku rasakan memang benar-benar puas. Ya, pokoknya gak terkatakan sebenarnya, gak tergambarkan bagaimana inilah yang terbesar dari semua. Bayangkan kesakitan jiwaku yang aku nangis menjerit dalam jiwa, gak bisa puas. Akhirnya ketika itu tahun 2017 yang lalu, berapa tahun yang lalu itu, Yesus berkata, aku datang untukmu yang hilang, untukmu yang berdosa. Disitulah kulihat memang benar, nyata inilah mujizat terbesar. Aku yang berdosa, Tuhan mau datang untukku mengisi kekosonganku yang ngeri tadi. Benar-benar aku sembuh dari kekosongan itu loh, sembuh dari sakit jiwaku tadi. Ya memang betul-betul lah, benar-benar inilah terbesar dari semua yang kukatakan tadi. Baik keturunan diberikan, diberi panjang umur kepada orang tua, perlindungan, kepintaran, tapi itulah yang terbesar. Itu sendiri gimana merasakannya? Kalau aku sih setuju sekali dengan yang dia Bapak, apa yang Kak bilang, bahwa mujizat terbesar itu adalah ketika Kristus itu diberikan, dan syukurnya itu sudah aku terima. Dan aku mau sedikit berbagi firman Tuhan yang berbicara kepadaku bahwa ia adalah anugerah terbesar itu bagiku, itu dari 1 Petrus 2 ayat 24. Kita bisa buka sama-sama.
kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilum-bilum yang kamu telah sebut. Jadi di sini aku benar-benar mengerti bahwa sebenarnya yang cari bahwa mujizat terbesar itu ya ini Kristus yang mengaruniakan dirinya sendiri gitu. Bukan kalau tadi kan kakak bilang bahwa bukti dari Kristus, maksudnya bukti dari mujizat besar itu kakak terima, mujizat terbesar kakak terima, kekosongan kakak itu terisi gitu Ya, kan. sembuh gitu. Sembuh. Dan aku pun dulu merasakan hal yang sama gitu, kayak kekosongan. Aku rasanya itu kayak ditekan kali sama dosa dan gak bisa melawan, gak bisa misalnya mencuri, gak mencuri gitu, misalnya nonton sesuatu yang gak benar, gak bisa keluar gitu. Jadi pernah suatu kali aku sampai membentungkan kepalaku gitu, saking tersisanya gitu, gak bisa keluar. Aku mau keluar tapi gak bisa gitu. Dan ketika firman ini berbicara, baru nyata sama aku, oh bahwa anugerah terbesar itu, mujizat terbesar itu ya Kristus yang mengaruniakan dirinya gitu. Dan itu nyata setelah aku terima, bisa keluar dari dosa itu gitu. Bisa melawan dari dosa itu. Dan seperti yang Kak bilang tadi, terisi, gak ada secuil pun ruang yang gak kosong, gak terisi gitu. Gak ada lagi ruang kosong ya, benar ya, sama berarti gitu ya. Ya kalau dulu juga nggak bisa mengasihi gitu kan Kak. Kalau dulu aku susah kali mengasihi orang rumah, kakakku, mama. Tapi sekarang bisa, bahkan untuk membuka komunikasi pun sekarang aku bisa. Kalau dulu boro-boro buka komunikasi, berbicara aja menjawab paling gitu doang. Berarti begitu beruntungnya ya ketika mujizat terbesar terjadi dalam hidup setiap orang gitu ya Pak. Iya, Benar banget ya pasti. Karena kehadirannya, bayangkan dia membuat mujizat. Apa yang nggak bisa dibuat? semua bisa. Pantaslah hidup yang begitu jorok bisa diubahkan ya Pak. Iya. Saulus sendiri menjadi Paulus. Bayangkan coba. Dia sendiri pembunuh, bisa sebagai orang yang mengampuni. Dia sendiri orang yang mengejar-kejar. Tetapi demi kasihnya, dia sendiri siap dikejar-kejar. Benar-benar. Luar biasa. Kalau saya lihat Saulus ini memang menganggap dirinya benar sebelumnya, oleh karena kebenaran hukum Taurat, oleh karena segala sesuatu yang dikerjakannya berdasarkan hukum Taurat. Tetapi ketika dia sudah terima pemberi mujizat itu, mujizat yang terbesar itu, dia melihat dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Bahkan kemegahannya dianggapnya sampah, karena dia sudah dapatkan yang terbesar. Sebelum dapat yang terbesar, dia sama seperti bilang Josi. Bapak yang baik, direkel. Dapat PTN, ya direkel. Benar sih Pak, karena yang saya alami sendiri pun sebelum saya menerima mujizat terbesar itu, rasanya yang mujizat-mujizat yang biasa dilihat orang itu kayak udah besar kali gitu. Tapi setelah menerima mujizat terbesar itu, rasanya semua itu kecil gitu. Dan membawa saya untuk melihat mujizat yang terbesar tadi yang sudah terima. Iya, makanya di dalam Roma pasal 5 ayat 11, nanti bisa baca ayat 1 sampai 11. Tapi di dalam ayat 11 ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Maka orang yang sudah menerima kasih yang terbesar, karunia yang terbesar, mujizat yang terbesar, dia bermegah. Kenapa? Setiap hari dia bisa melihat Allah di dalam dirinya. Dan setiap hari dia tidak perlu lagi cek psikis, cek yang lain-lain. Tidak perlu lagi ngerumpi ke sana, mau tanya sana tadi ini. Dia sudah sendiri, dengan sendirinya sudah ada Allah sebagai alat kontrolnya, alat penghiburnya, pemimpinnya. Karena Allah memberikan roh yang tidak terbatas. Saya sangat-sangat mengagumi. Setiap hari saya bisa melihat bagaimana di dalam ayat 11 ini bermegah di dalam Allah. Kalau belum dapat mujizat yang terbesar, pantas saja ini bermegah di dalam ini.
bermegah di dalam. Tetapi kalau dia sudah dapat mujizat yang terbesar, enggak pun lulus bisa bermegah, bayangin coba. Karena dia tahu ada yang lebih baik dan yang terbaik yang Allah aturkan, yang siapkan. Ya, maka sebelum datang badai, sebelum datang persoalan yang lebih berat, mari kita menyambut mujizat yang terbesar. Apa itu? Sang pembuat mujizat Allah sendiri hadir di dalam diri kita. Kita terima dia. Dan itulah mujizat yang terbesar. Dosa kita diampuni, kita yang sepantasnya dihukum, kita yang seharusnya binasa diselamatkan dan diberi kemenangan, dapat pengampunan dan diberi kekekalan. Wah, luar biasa. Proses pengudusan, penyucian terus terjadi di dalam diri kita. Kalau yang lain-lain sudah kita anggap kecil. Dulu saya waktu SMP, kalau saya bilang kalau nanti ada 2 cincin emas saya, wah luar biasa itu gitu ya. Wah. Tapi setelah saya terima Kristus, itu nggak ada apa-apanya. Begitu ada emas saya dulu, langsung saya jual, nggak perlu lagi. Karena bukan itu mujizat. Karena itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi pemilik kehidupan itulah kehidupan. Sekali lagi ya, miracle itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi pemilik kehidupan hadir di dalam kehidupan kita, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah mujizat terbesar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti ketika Yesus datang ke dunia ya melakukan banyak mujizat seperti yang bilang Vero tadi, dia bisa mengetahui dari Alkitab banyak sekali mujizat yang Tuhan buat. Itu bukan semata-mata menjadi puncak dari semuanya ya Pak. Orang lumpuh berjalan. Ya, Yesus membuat dari 5 ketul roti, 2 ikan, makan 5.000 laki-laki. Ya, belum anak-anak, belum perempuan. Ya, Tuhan Yesus bisa mengantarkan 2 perahu ikan untuk Petrus. Ya, bagi Petrus itu suatu wow. Tetapi Tuhan Yesus berkata lain. Tinggalkan mujizat itu. Mari ikut aku. Kamu menjadikan penjala manusia. Supaya Petrus mengecap mujizat yang terbesar itu. Sekalipun dia sudah melihat mujizat yang besar. Baik, jadi kesimpulan kita bisa mengerti tanpa pembuat mujizat, pemberi mujizat hadir di dalam diri kita, itu berarti bukan mujizat yang terbesar. Dengan kehadirannya lah, itulah mujizat yang terbesar. Dan hidup. Bukan hari ini selesai, tidak. Hidup. Terus Sifatnya kekal. terus. Ya, kalau Yosef dapat miracle berhenti. Suatu saat dia berhenti. Tapi pemberi mujizat hadir dalam diri kita. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah mujizat yang terbesar. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya bagi. Iya, jadi teman-teman semua sudah sangat jelas bahwa kita bisa mengerti perbedaan dari mujizat yang besar dengan yang terbesar. Kalau tadi yang bisa saya mengerti, ya kalau mujizat besar, itulah yang terjadi seperti kesembuhan, seperti berkat-berkat yang dari Tuhan yang diberikan bagi kita. Tapi mujizat terbesar, ini yang sangat jauh bedanya, ya pemberi mujizat itu sendiri, Allah itu sendiri mau datang dan mau tinggal di dalam diri kita, yang akan mengubahkan kita, gitu ya Pak? Ya, dia adalah Allah yang adalah Roh. Dia sendiri pemberi mujizat, dia sendiri pembuat mujizat, dia sendiri sebagai pelaku mujizat, dia sendiri berinkarnasi. Allah adalah Roh menjadi manusia dan hadir di dalam manusia, tinggal di dalam manusia, bersekutu dengan manusia, menawarkan diri kepada manusia supaya manusia menerima Dia. Ini suatu mujizat yang tidak pernah terpikir, terdeteksi oleh siapapun.
Itu yang dikatakan Paulus, rahasia ini berabad-abad tersembunyi. Ketika Kristus hadir dalam dirinya, maka ini terbuka semua. Sangat-sangat spektakuler. Orang yang bertahun-tahun mau mencari rahasia Allah tidak menemukan, tetapi ketika Allah hadir, terbuka semua. Dan inilah yang membuat Paulus tidak tinggal diam untuk menceritakan mujizat terbesar. Saya juga pernah mengalami bagaimana Allah menolong orang yang perutnya besar, yang hampir mati. Ketika dia sembuh, saya tidak tinggal diam. Untuk apa kesembuhan jasmani kalau pemilik mujizat tidak hadir di dalam dirinya? Untuk apa dia menerima mujizat kalau pemilik mujizat tidak ada di dalam dirinya? Rugi besar. Untuk apa adikku ini mendapatkan mujizat kalau nanti pemilik mujizat tidak hadir di dalam dirinya? Biarlah malam ini direnungkannya. Itu saya rasa. Ya, jadi Jose, berarti kita bisa tahu Jose hanya menerima yang masih besar-besar aja ya, Jose? Ya, aku mengerti perbedaan dari besar dengan terbesar itu rupanya sangat beda jauh. Gitu. Aku mengerti malam ini bahwa mujizat-mujizat yang besar itu, kesembuhanku, bahkan bapak mama, kehidupanku, itu mempunyai limit atau batas. Nah, itu sedangkan yang terbesar Tuhan ngasih dirinya sendiri. Gitu. Itulah mujizatnya terbesar itu. Gitu. Dan limitnya itu tak terbatas. Itu yang Sampai kepada hidup yang kekal ya Pak. Ya. Jadi berarti Yohanes 3:16 ini sungguh benar-benar menyatakan dengan jelas bahwa inilah mujizat Allah yang terbesar, dirinya sendiri mau dikaruniakannya, diberikannya untuk kehidupan kita yang kekal supaya kita tidak binasa. Wah, benar-benar mujizat ya Pak, dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Ini tak terbesar ya Pak. Ya. Siapa yang sanggup melakukannya? Tidak ada selain Allah itu sendiri. Dan inilah rahasia yang terdalam. Saya harap Yosef malam ini bisa nanti lihat kembali cuplikannya. Kalau bisa menemukan malam ini, wah, dia sudah bisa melihat mujizat-mujizat yang besar selama ini sudah menjadi kecil oleh karena mendapatkan yang terbesar. Amin ya Yos. Wah. Ya berarti ya teman-teman yang di rumah, kami berharap bagaimana teman-teman bisa cek sendiri apakah masih memiliki yang besar-besar saja, yaitu mujizat-mujizat, berkat-berkat secara jasmani, secara dunia untuk tubuh kita dari Tuhan Yesus, atau sudah mendapat mujizat terbesar itu sendiri, pribadi Yesus untuk jiwa kita, untuk pengampunan dosa kita. Mari teman-teman semua cek. Dan inilah saatnya supaya apa yang telah disampaikan lewat firman Tuhan kita renungkan, bahwa ada mujizat terbesar yang melebihi semua mujizat di dalam tubuh manusia, di dalam dunia ini. Itulah Kristus yang mau hadir, yang sudah datang ke dunia untuk memberi hidup yang kekal kepada kita. Ya, kita akan sampai kepada akhir acara kita, supaya boleh kita akan tutup dengan doa. Kami persilakan ke Bapak narasumber. Mari kita bersatu dalam doa. Oleh rahmat, kasih karunia dan pertolongan Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Kami bisa mengerti mana mujizat besar dan mana mujizat terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berinkarnasi, Engkau Allah yang mau menyatakan diri di dalam diri manusia yang berdosa, yang kotor, yang hina, yang harusnya dimurkai. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau menyerahkan diri-Mu sebagai jalan pendamaian, sebagai penebusan kami dari kutuk dosa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah menyiapkan mujizat terbesar untuk kami ketika Kristus hadir di dalam diri kami. Biarlah firman-Mu ini bekerja di tengah-tengah kami, khususnya adik-adik kami yang kaulah muda, supaya bisa mengerti mana mujizat besar dan terbesar. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah acara ini terus supaya menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Teman-teman semuanya, berakhir sudah acara talkshow kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk
untuk kesetiaan teman-teman semua yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Pak. Juga untuk tamu-tamu spesial yang sudah bersedia hadir malam ini, Jose dan juga Vero. Terima kasih, thank you for coming. Dan satu hal terakhir lagi dari kami, milikilah Kristus. Karena itulah mujizat terbesar yang akan mengubahkan hidup teman-teman semuanya. Mari kita bernyanyi karya terbesar dalam hidup.